kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Frankie Michael, dan rekan saya, Rizky Fadli, akan melanjutkan kembali mempresentasikan jenis alat dari Kominusi atau SES reduction lainnya, yaitu hammer mill dan roller mill. Jadi langsung aja untuk yang pertama kita membahas hammer mill. Untuk latar belakang, size reduction atau komisi dilakukan untuk meliberasi nilai mineral dari batuan induk atau gengnya. Ini berarti bahwa kita harus mencapai ukuran liberasi. Nah, menurut referensi, biasanya interval ukurannya itu sekitar 1 sampai 10 mikron. Namun, seperti yang kita tahu, mineral yang merupakan bahan kristal itu memiliki kecenderungan untuk pecah menjadi ukuran bentuk yang berbeda-beda itu. Jadi, biasa dinyatakan dalam suatu particle size distribution ketika dikenakan suatu energi gitu. Sehingga kesulitan dalam size reduction ini terletak pada seni bagaimana kita membatasi jumlah oversize dan berapa jumlah undersize nanti yang biasa dinyatakan biasanya dalam P80, D90 dan sebagaimananya gitu. Kemudian crushing adalah tahap mekanis pertama gitu dalam proses kombinasi. Jadi umumnya itu dilakukan dalam suatu proses yang kering dan biasanya dilakukan dalam beberapa stage gitu. Ada 2 atau 3 tahap gitu. ROM atau run of mine atau OR atau biasa feed bisa mencapai ukuran awal itu 1,5 meter dan ini berkurang pada primer crusher menjadi 10 sampai 20 cm dan selanjutnya secondary crusher menjadi 0,5 sampai 2 cm. Selanjutnya sedikit kita singgung kembali untuk secondary crusher. Nah, untuk secondary crusher ini kerja jauh lebih ringan daripada primer crusher. Kenapa? Karena dia mengambil hasil produk dari primer crusher sebagai feed-nya. Nah, maksimum diameter feed biasanya kurang dari 15 cm. Secondary crusher ini beroperasi dalam kondisi di dry feed. Kemudian tujuan dari secondary crusher adalah untuk mengurangi ukuran biji ke ukuran yang sesuai dengan spek atau spesifikasi untuk grinding nanti. Kemudian sebagian besar secondary crusher untuk biji logam itu dilakukan menggunakan cone crusher, crushing rolls, dan hammer mill yang akan kita bahas nanti. Kemudian sedikit kita singgung bagaimana sih gitu cara pemilihan atau untuk crusher selection sendiri gitu. Nah, untuk dalam menentukan alat crusher sendiri banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Seperti kondisi operasi, mulai dari jumlah stack nanti di crusher berapa, kemudian sirkuit aransemennya, apakah dia akan beroperasi dalam open atau closed circuit, kemudian ukuran dan karakteristik dari feed-nya harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kapasitas, throughput atau TPH-nya berapa. Keempat, kekerasan harness-nya, kemudian yang lain-lain. Nah, di tabel di bawah ini yang saya rujuk dari suatu referensi metalurgi handbook ini menunjukkan bahwa hammer mill ini memiliki performa yang baik untuk digunakan sebagai sebagai secondary atau tertiary crushing gitu. Dijelaskan dari berapa spek seperti mulai dari feed size-nya, reduction ratio-nya, abrasive feed dan lain-lainnya. Jadi sedikit deskripsi tentang hammer mill sendiri. Hammer mill ini merupakan suatu alat kombinasi yang menggunakan gaya tumbukan atau impact untuk menghasilkan presentasi material yang halus yang bisa dibilang relatif tinggi gitu. Terus cocok untuk menghancurkan material lunak hingga keras yang memiliki hardness itu sekitar 2 sampai 5 mos gitu. Contoh materialnya seperti aglomerat, batu bara, batu gamping, gypsum, slag, limestone dan lain-lain. Hammer mill ini mampu mencapai pengurangan yang jauh lebih besar daripada jenis peralatan crushing lainnya. Seperti yang bisa kita lihat di tabel sini, size reduction ratio untuk hammer mill atau impactor sendiri itu bisa up to 10:1 gitu. Kemudian diterima secara luas sebagai crusher secondary atau tertiary seperti yang sudah saya sebutkan kembali di slide sebelumnya. Aplikasinya sendiri begitu luas, tapi ada beberapa yang bisa saya highlight seperti menjadi untuk cold and coke crushing, untuk manufaktur pada pasir, kemudian pabrik semen dari limestone atau batu kapur. Untuk hammernya sendiri terbuat dari baja mangan atau steel alloy yang harus tahan aus gitu. Untuk berat hammer sebagai core-nya nanti itu kira-kira itu ukurannya itu memiliki berat sekitar 100 kg atau lebih
dan dapat bekerja pada feed hingga diameter 20 cm atau lebih kecil. Kemudian kecepatan rotor itu bervariasi antara 500 sampai 300 rpm. Bisa kita lihat, kemudian bisa kita lihat ini gambar 3D desain 3D dari hammer mill ini. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita jadikan bagian utama, mulai dari material inletnya. Material inlet itu yang di sini. Material ini tempat masuknya material ke dalam crushing chamber. Kemudian ada hammernya. Hammer ini adalah core-nya dari suatu proses hammer mill ini. Jadi hammer mill ini alat utama yang bekerja untuk menghancurkan material nanti gitu. Dia menggunakan gaya impact atau gaya tumbukan, di mana hammer ini nanti akan berayun secara elastis, dan salah satu ujungnya dari hammer ini akan dipasang ping atau flank gitu. Ping itu intinya seperti gini, dipasang di sini dan kemudian akan disatukan dengan suatu rotor. Kemudian yang bagian penting lainnya itu adalah shaft atau rotornya nanti. Jadi shaft rotornya ini adalah yang memberikan kerja ke hammernya untuk bergerak gitu. Kemudian motor elektrik, seperti yang kita tahu motor elektrik ini sebagai sumber tenaga penggeraknya. Dan bagian yang unik dari hammer mill itu ada bagian screen-nya di bawah dari crushing chamber nanti. Screen ini berbentuk sangkar setengah lingkaran tepat di bawah chamber. Jadi fungsinya itu tempat partikel atau produk yang memenuhi syarat nanti atau spesifikasi yang diinginkan itu keluar gitu. Kemudian untuk mekanisme kerjanya saya jelaskan singkat sebelum nanti kita ke video. Jadi nanti feed ore itu masuk ke crushing chamber dari saluran masuk atas gitu. Jadi dari saluran masuk atas masuk, kemudian biji dihancurkan dengan menggunakan impacting atau tumbukan, kemudian bisa dilanjutkan dengan smashing, searing, dan penggilingan. Yang disebabkan apa? Karena hammer yang berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian di bagian bawah dari hammer mill ini ada suatu plat shift atau screen, di mana dia untuk mengeluarkan partikel produk yang memenuhi syarat keluar dari crushing chamber. Nah, partikel berukuran besar yang kasar yang akan tertahan pada plat saringan dan akan dikerasing atau digrinding lagi dengan hammer selanjutnya. Selanjutnya kita bisa lihat mekanisme kerjanya secara animasi. Jadi kalau misalnya diperlambat, seperti kita lihat hammernya ini dia sangat elastis, dia memukul batu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, untuk seperti kita tahu itu setiap alat kombinasi atau stress reduction itu memiliki batasan, kelebihan, dan kekurangannya. Untuk hammer mill sendiri, dari referensi yang kami dapat itu memiliki kelebihan seperti dia dapat digunakan untuk TPH yang tinggi, tingkat kombinasi yang tinggi juga, kemudian tersedia dalam desain laboratorium. Jadi kita bisa menggunakan alat ini untuk skala pilot plan, skala lab dulu sebelum nanti akan di-commissioning pabriknya gitu. Kemudian mudah dibersihkan dan hammer mudah di-maintenance atau diganti. Untuk kekurangannya ini yang paling penting itu terbatas pada menggunakan bahan yang relatif non-abrasif atau mungkin yang tingkat hardness-nya itu sangat keras gitu. Itu bisa mempengaruhi dari hammernya bisa rusak dan sebagaimana dan lain-lain. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi kapasitas dan desainnya nanti ini, yang pertama ada ukuran dan karakteristik dari feed-nya sendiri. Yang kedua kecepatan rotor, kemudian jumlah feed atau TPH-nya nanti yang akan jumlah feed atau throughput-nya nanti, kemudian jumlah hammer yang diberikan, jenis hammernya, dan berat hammernya sendiri.
Kemudian kita masuk ke desain dan perhitungan. Untuk desain dan perhitungan hampir sama dengan alat-alat lain, masih menggunakan desain-desain sederhana. Sini bisa kita baca untuk menentukan kecepatan atau kecepatan poros atau shaft-nya sendiri menggunakan rumus D1/D2 sama dengan N2/N1. D1 ini merupakan diameter dari katrol yang kecil ini. Kemudian yang D2 ini katrol yang besar. N1 ini RPM dari katrol yang kecil. Sedangkan N2 ini adalah katrol atau shaft-nya yang berada di hammer mill nanti. Nah, untuk N1 nanti ini bakal diketahui karena ini bergantung dengan kecepatan mesinnya nanti. Kemudian di meter 1 diketahui, D2 diketahui, maka kita bisa dapatkan N2. Kemudian untuk panjang nominal belt-nya, untuk panjang belt ini nanti sendiri, ini dipengaruhi oleh rumus ini. Nah, rumus ini dipengaruhi oleh berapa jarak antara katrol kecil dengan katrol besarnya, kemudian berapa diameter dari katrol kecil dan katrol besarnya, kita bisa mendapatkan panjang nominal belt-nya. Kemudian untuk belt kontak ganjelnya, seperti yang bisa ditampilkan ini. Kemudian untuk belt tensionnya atau tegangan dari beltnya sendiri, bisa dicari dengan kita mengetahui bahwasannya T1 itu sama dengan S kali A dulu gitu. Yang pertama yang dicari itu nilai dari T1-nya, tension dari pulai 1 di mana S itu adalah maksimum permissible dari tegangan stres yang diberikan kepada belt sendiri. Nah, untuk standarnya itu sekitar 250 Newton per centimeter kuadrat gitu. Dari T1 kita bisa dapatkan T2-nya gitu. Kemudian untuk torsi dan daya yang ditransmisikan ke poros itu ini menggunakan rumus fisika dasar di mana P itu sama dengan F dikali sama P-nya. Kita bisa dapatkan powernya dalam watt gitu. Kemudian kita bisa mencari resultan torsinya yaitu T1/T2 dikali sama radius dari katrol yang besar. Kemudian berat hammer ini menggunakan rumus sederhana juga, W sama dengan M kali G. Nah, ini dipengaruhi oleh densitas dari hammer nanti. Untuk misalnya kita menggunakan mild steel, densitasnya itu sekitar 7,85 gram per centimeter kubik. Kemudian untuk gaya sentrifugal yang diberikan oleh hammer ini menggunakan rumus gaya sentrifugal biasa, yaitu F sama dengan omega kali R akar M ms gitu. Nah, omega sendiri itu adalah kecepatan rotasi dari rotor yaitu radian per second. Kita bisa dapatkan gaya sentrifugalnya. Untuk diameter hammer shaft-nya ini menggunakan rumus MB kali Max per I. Ini agak sedikit tricky di mana maksimum bending moment ini dicari dengan rumus L kuadrat kali W per 8. L itu adalah panjang dari rotornya nanti. Kemudian W itu adalah gaya perpanjangnya atau Newton per meter. MB dapat, kita bisa nyari IMX itu dari I per IMX sama dengan Z. IMX I-nya adalah momen inersia, kemudian Z adalah seksir modulus. Rumusnya ada di sini. Dari sini kita bisa dapat IMX-nya, dapat I, kemudian kita bisa dapat diameter hammer shaft-nya. Nah, untuk spesifikasi data hammer mill sendiri, kalau misalnya merujuk kepada beberapa vendor gitu yang menyediakan desain hammer mill, kita bisa lihat yang pertama itu vendor dari Sisia Daily Mining Machinery di mana mereka menyediakan hammer mill itu dengan feeding sizing itu kisaran dari 200 mm sampai 350 mm. Dengan outletnya itu sekitar 25 sampai 35. Dari sini kita bisa lihat ketika ukuran feeding size-nya besar, kemudian kapasitasnya besar, maka energi atau konsumsi motor power-nya itu akan lebih besar lagi gitu. Untuk pemilihannya nanti akan dipilih oleh klien lagi mana yang sesuai dengan prosesnya nanti untuk model-model yang ada dari hammer mill mereka.
Kemudian untuk kapasitas yang lebih kecil lagi ada dari si teknik tema, di mana dia mengolah atau mengolah untuk material feeding size-nya itu kisaran dari 50 mm sampai 200 mm, dan produk discharge size-nya itu bisa di antara 2 sampai 30 mm gitu. Dengan TPH itu dari 1 sampai 9 ton per hour-nya. Kemudian untuk aplikasi hammer mill sendiri. Jadi yang pertama itu sebenarnya aplikasi hammer mill ini sangat luas, tapi ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan seperti untuk gold processing sendiri, di mana digunakan untuk menjadi tertiary dari crushing sendiri atau secondary dari crushing setelah keluaran dari cone crusher. Jadi dari cone crusher ukurannya masih sekitar 50 mm. Nah, di sini ya di hammer mill ini dia akan diubah ukurannya di rentang kisaran 0 sampai 2 mm sebelum akan masuk ke cyclone atau ke rubble mill nanti. Kemudian untuk di post-part flotation, jadi hammer mill ini biasanya digunakan untuk crushing-nya, di mana speknya yang diinginkan itu keluaran dari hammer mill itu sekitar kurang lebih setengah inci, atau kalau misalnya dikonversi ke milimeter sekitar 12,7 mm gitu. Kemudian untuk pengolahan batu kapur untuk produksi semen itu digunakan sebagai secondary crushing, di mana limestone nanti akan dibaca menjadi ukuran kurang atau sekitar dari 20 mm sebelum akan masuk ke tuck mill nanti atau ke grindingnya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk hammer mill. Kemudian dilanjutkan untuk roller mill yang disampaikan oleh Rizal Fadli. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang roller mill. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Jadi kita tahu mineral adalah suatu zat yang tersusun oleh proses alam. Di alam mineral terasosiasi dengan mineral lain. Nah, belum, Mas. Di Indonesia sendiri banyak terdapat mineral berharga seperti tembaga, nikel, aluminium, dan lain sebagainya. Tentu kita harus mengolah dan mengambil mineral tersebut. Untuk mengolahnya terdapat beberapa tahap. Lanjut, Mas. Mas, lanjut. Ada crushing, grinding, dan separation. Nah, tahap ini harus dilakukan karena mineral sering muncul dalam ukuran yang terlalu besar untuk digunakan. Untuk itu, harus dikurangi ukurannya. Pemilihan alat yang tepat merupakan faktor penting dalam pengolahan ukuran, dalam pengecilan ukuran. Dalam hal ini, saya akan berfokus pada grinding dengan menggunakan roller mill. Next. Terdapat 4 cara umum yang dipakai untuk memecahkan material, yaitu ada impact, atresis, shear, dan compression. Next, Mas. Untuk roller mill sendiri menggunakan gaya atrisi dan kompresi. Biasanya menggunakan bahan yang diolah yaitu soft material. Lanjut, Mas. Nah, untuk pemilihan alat size reduction ini, grinder itu alatnya bahannya intermediate dan fine. Terdapat beberapa mills, yaitu hammer mills, rolling compression mills, attracing mill, tumbling mills. Untuk roller mill sendiri termasuk ke dalam rolling compression mills. Lanjut, Mas. Lanjut. Berikut terminologi yang digunakan untuk kombinasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Untuk roller mill itu termasuk ke intermediate grinding atau milling, ukuran produk yang dihasilkan sampai dengan 1 mm. Untuk faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Franky. Nah, berdasarkan kekerasan ini diukur menggunakan skala Mohs.
di mana untuk material yang lembut itu berkisar dari 0 sampai 4, untuk menengah yaitu berkisar dari 4 sampai 7, yang keras yaitu berkisar 7 sampai 10. Nah, untuk roller mills ini termasuk ke intermediate hardness. Adapun bahan-bahan yang diproses yaitu fluoride, soft phosphate, magnesite, limestone, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Berikut pemilihan alat berdasarkan kekerasan dan produk yang dihasilkan. Untuk roller mill seperti yang sudah saya lingkari merah, yaitu berkisar dari 1 sampai 6 untuk kekerasannya. Untuk produknya berkisar antara 10 pangkat min 3 sampai dengan 10 pangkat min 1 mikrometer. Lanjut, Mas. Nah, ini pemilihan alat berdasarkan laju aliran. Untuk flow rate 50 hingga 300 ton per jam itu cocok menggunakan roller mill. Lanjut, Mas. Jenis dari milling circuit. Milling circuit sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu open circuit milling dan closed circuit milling. Open circuit milling itu material hanya melewati 1 kali penggilingan, sehingga satu-satunya variabel yang dapat dikontrol adalah waktu tinggal. Sedangkan closed circuit milling adalah bahan yang meninggalkan penggilingan akan dilakukan pemisahan dengan sieving. Kemudian ukuran besar akan dikembalikan ke penggilingan. Lanjut, Mas. Roller mill. Roller mill sendiri itu digunakan untuk menggiling, mencampur sekaligus mengeringkan campuran dari material. Jenis material yang digiling itu berupa bahan baku semen, coal atau batu bara, pozlat, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di slide. Next, Mas. Bagian empat fungsi utama dari roller mill, yaitu grinding, di mana grinding ini penggilingan terjadi di antara grinding table yang berputar dengan roller yang diletakkan secara hidrolik. Kemudian ada separation, material sudah digiling sambil dikeringkan diangkat oleh gas panas ke separator. Kemudian ada drying dengan bantuan udara panas dan transport. Gas pengering juga berfungsi sebagai media untuk transport material. Next, Mas. Ini bagian utama dari roller mill, yaitu ada milling casing, water injection, damping, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada slide dan fungsi-fungsinya. Next, Mas. Nah, ini jenis aliran yang ada di dalam roll mill. Untuk materialnya berwarna biru, kemudian injeksi gasnya berwarna hijau, dan untuk outputnya berupa material dan gas berwarna merah. Next, Mas. Berikut prinsip kerja roller mill. Nah, umpan mill telah ditentukan komposisinya, masuk melalui feed opening. Nah, kemudian material jatuh di tengah grinding table. Grinding roller akan menekan material ke bawah yang ada di antara grinding roller dan grinding table. Kemudian menyebabkan material menuju ke dinding. Kehalusan produk diatur oleh classifier. Material yang halus akan tertarik ke atas menuju cyclone separator untuk dipisahkan antara material dengan gasnya. Sedangkan material yang belum halus karena dipengaruhi oleh gaya beratnya turun kembali untuk diproses kembali. Nah, ini material yang tidak halus akan diproses kembali. Next, Mas.
Next, Mas. Nah, kemudian ini ada keuntungan dan kekurangan dari roller mill. Keuntungannya itu menghasilkan produk yang lebih seragam, halus atau fine, lingkungan kerja yang lebih baik karena tingkat kebisingan mesin yang rendah, hemat energi, lebih sedikit kehilangan kelembaban, perawatan yang mudah. Untuk kekurangannya itu tidak efektif pada bahan dua dimensi yang terlalu tipis. Yang kedua, membutuhkan bantuan operator karena rollernya harus diatur sesuai keinginan agar hasil output grinder. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk perhitungan roller mill. Yang pertama yaitu Angel of Need. Angel of Need ini digunakan untuk menghitung rasio reduksi maksimum dari roller mills. Seperti dari persamaan-persamaan ini, maka didapatlah persamaan 8 untuk menghitung reduksi maksimum dari roller mills. Next, Mas. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya MIM-nya 0,3, diameternya 0,5, E-nya 4 kali 10 pangkat Mi 3, maka didapatkan reduksi maksimumnya yaitu sebesar 6,5. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas dari roller. Untuk menghitung kapasitas menggunakan persamaan 9, di mana F itu faktor empiris, epsilon itu porositas, L panjang silinder, VV rata-rata kecepatan, E celah antara dua silinder, rho S kecepatan produk sebenarnya. Nah, ini ada contoh untuk menghitung kapasitasnya. Misalnya kita akan menggrinding antrasit epsilonnya 0,3, F-nya 0,6, rho S-nya 1600, L-nya 2, E-nya 3 kali 10 bahkan 3, PV-nya 8 meter per sekon. Maka didapatkan kapasitasnya sebesar 116 ton per jam. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk konsumsi energi. Jadi konsumsi energi ini semakin besar energi, semakin kecil ukuran produk yang kita inginkan, maka semakin besar energi yang diperlukan. Ini sesuai dengan grafik yang terlihat pada tabel pada slide. Seperti untuk tracer, ini kan membutuhkan energi yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan mills yang lain. Lanjut, Mas. Ini beberapa pendekatan teoritis untuk menghitung energi. Nah, pertama itu pendekatan teoritis. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa energi yang diperlukan untuk memecah partikel padatan sebanding dengan luas permukaan yang tercipta, sehingga menghasilkan persamaan 10 dari persamaan 10, 11, 12, dan 13, maka didapatlah persamaan 14 untuk menghitung total energi yang dibutuhkan. Ya, Mas. Lanjut, Mas. Ini ada pendekatan empirik, yaitu menggunakan hukum Kick dan Rittinger. Hukum Rittinger ini menyatakan bahwa kerja yang diperlukan untuk memecah partikel sebanding dengan luas permukaan yang terbentuk, yaitu persamaan 15. Kemudian hukum Kick menyatakan bahwa kerja diferensial yang diperlukan untuk memecah partikel sebanding dengan rasio ukuran partikel sebelum dan sesudah pecah, yaitu persamaan 17. Lanjut, Mas. Kemudian ada hukum Bond. Hukum Bond ini merupakan pendekatan yang paling realistik untuk memperkirakan kebutuhan energi untuk crushing dan grinding, yaitu persamaan 18. Jadi hukum Bond ini terhubung dengan nilai indeks kerja atau work index. Untuk persamaan akhirnya yaitu persamaan 20 untuk menghitung energi menggunakan hukum Bond. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, ini nilai work index dari beberapa mineral seperti ada andesit itu sebesar 22,13, ada barit dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada slide. Next, Mas.
Nah, ini persamaan untuk mengestimasi kebutuhan energi komuniti secara umum dapat dituliskan seperti pada persamaan 21, di mana N itu N sama dengan 1 untuk hukum Higgs, N sama dengan 2 itu Rittinger, dan N sama dengan 1,5 itu untuk Bohr. Nah, dapat diasumsikan bahwa hukum Higgs ini berlaku untuk ukuran partikel besar, Rittinger untuk ukuran partikel yang sangat kecil, dan hukum Bohr ini untuk ukuran partikel menengah, kisaran paling umum untuk banyak proses penggilingan di industri. Nah, ini sejalan dengan grafik yang terlihat pada slide, di mana hukum Higgs itu membutuhkan energi yang tidak terlalu besar, kemudian Bohr ini menengah, Rittinger ini membutuhkan energi yang sangat kecil, sangat besar, dan juga ukuran partikelnya sangat kecil. Ini contoh perhitungannya. Misalnya kita akan memecah limestone sebanyak 100 ton per jam dengan Power Index-nya 12,74, DPB-nya 2 kali 25,4, jadi didapatkan energinya sebesar 169,6 kW. Kemudian kita akan juga menghitung kecepatan material jatuh di Mills. Ada misalnya H ketinggian jatuh, maka didapatkan kecepatan akhir itu persamaan 22. Nah, urutan besarnya untuk kecepatan tumbukan dapat dilihat pada tabel, di mana semakin kecil ukuran yang diinginkan, maka kecepatannya akan semakin lama. Untuk roller mill itu sebesar 2,5 meter per second. Ini untuk menghitung distribusi waktu tinggal, itu menggunakan persamaan 23. Next, Mas. Ini contoh penggunaan vertical roller mills di industri semen, di mana di industri semen terdapat 6 tahap: penambangan bahan baku, penyiapan bahan baku, penggilingan awal, proses pembakaran, penggilingan akhir, dan pengemasan. Nah, untuk roller mill sendiri digunakan pada tahap penggilingan awal. Next, Mas. Ini gambar aslinya di industri, ada roller, louvering, damping, grinding table. Next, Mas. Ini contoh ada separator, scraper, roller. Next, Mas. Ini referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih nih grupnya Peggy dan Rizkal ya, bagus sekali yang dipaparkan. Komplit, paket komplit ini untuk paparan topik hari ini.